Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas data visualization. Yang pertama ada upload data. Di sini saya menggunakan data telco customer churn. Pengolahan data, persiapan data. Yang pertama itu kasih importnya dulu semua ini, lalu datasetnya dan lihat 5 baris pertama. 5 baris pertamanya tuh ini dari 0 sampai 4 ini. Lalu tipe datanya customer, objek, dan lain-lain. Lalu ada missing value yang dimana kalau dicek tidak ada nilai yang missing ya, kalau misalkan dia 0. Nah, di sini ada variabel penting yang saya gunakan tuh tenure, multi charge, total charge, kontrak, dan churn. Ada pemeriksaan data dan penyiapan data. Ubah total churn ke numerik. Di sini berisi 5 baris dan jumlah baris yang setelah dibersihkan itu berjumlah 7032. Lalu di sini ada visualisasi univariate, distribusi dan outlier. Dan bagian histogram monthly charge, tenor, dan total charge itu tuh sebagian besar tuh pelanggan memiliki biaya bulanan di bawah 80 USD. Dan masa langganannya tuh yang masih singkat. Distribusi yang bikin ke kanan menunjukkan mayoritas pelanggan baru atau berbiaya rendah. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa pelanggan baru lebih berpotensi untuk churn dibandingkan pelanggan lama. Berikutnya ada box plot, multi charge, dan total charge. Ditemukan beberapa outlier pada multi charge dan total charge yang berasal dari pelanggan dengan biaya tinggi atau lama berlangganan. Saat panjang outlier ini wajar karena mencerminkan variasi pelanggan, bukan kesalahan data. Tidak ada indikasi data anomali ekstrim yang perlu dihapus. Lalu ada ini apa sih namanya? Oh ya, complot, bar chart, churn, dan kontrak. Nah, di sini nih bisa saya jelaskan bahwa distribusi churn menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan masih aktif atau belum churn. Namun proporsi pelanggan dengan kontrak bulanan jauh lebih tinggi dibanding kontrak tahunan. Oleh ini tuh bisa menunjukkan bahwa pelanggan itu dengan kontrak jangka pendek cenderung lebih mudah berhenti berlangganan. Lalu di sini ada visualisasi bivariate, hubungan dua variabel. Di sini scatter tenor versi monthly charge berwarna churn. Jadi scatter plot ini nggak kelihatan ya ntar. Nah gini aja. Nah jadi scatter plot hubungan tenor dan monthly charge berdasarkan churn. Nah berarti scatter plot ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan masa berlangganan singkat cenderung lebih sering berhenti berlangganan. Semakin lama pelanggan bertahan, kemungkinan churn semakin kecil. Hal ini menunjukkan adanya hubungan negatif antara tenor dan churn. Pelanggan lama lebih loyal terhadap layanan meskipun biaya bulanannya tidak selalu rendah. Lalu sini ada box plot dari monthly charge by contract.
Jadi pelanggan dengan kontrak bulanan memiliki biaya rata-rata lebih tinggi dan variasi tagihan yang lebih besar. Sementara itu pelanggan dengan kontrak tahunan dan 2 tahunan menikmati biaya lebih rendah dan stabil. Pola ini tuh menunjukkan bahwa pelanggan jangka pendek menanggung beban biaya lebih besar dan memungkinkan lebih sensitif terhadap harga sehingga berisiko tertentu lebih tinggi. Lalu di sini ada proporsi churn per kontrak. Jadi pelanggan dengan kontrak bulanan lebih banyak mengalami churn dibanding pelanggan dengan kontrak tahunan atau 2 tahunan. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa semakin lama durasi kontrak, semakin rendah kemungkinan pelanggan berhenti berlangganan. Program retensi seperti potongan harga atau promo, kontrak jangka panjang dapat membantu mengurangi tingkat churn di segmen pelanggan bulanan. Lalu sini ada visualisasi multivariate atau hubungan banyak dari variasi. Di sini ada ke sini namanya heat map korelasi. Nah, jadi berdasarkan hasil heat map, variabel tenor memiliki korelasi negatif paling kuat lah terhadap churn. Nah, artinya itu semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan mereka itu berhenti. Lalu sini ada total charge juga menunjukkan korelasi masih charge. Nah, ini menunjukkan bahwa korelasi negatif terhadap churn karena total biaya meningkat seiring lamanya pelanggan bertahan. Lalu bagian monthly charge memiliki korelasi positif lemah terhadap churn, menandakan pelanggan dengan biaya bulanan tinggi sedikit lebih rentan berhenti. Jadi dari heat map-nya terlihat bahwa tenor adalah variabel yang paling berkorelasi dengan churn. Secara negatif, pelanggan dengan masa berlangganan pendek lebih cenderung berhenti. Sedangkan pelanggan lama cenderung tetap loyal, sementara itu biaya bulanan yang tinggi memiliki pengaruh kecil namun positif terhadap kemungkinan churn. Lalu ada pie plot. Nah, jadi kan ada pie plot nih, terlihat perbedaan distribusi yang jelas antara pelanggan churn yes dan non churn no. Jadi kelompok churn biasanya berwarna merah, terkonsentrasi pada tenor rendah dan total charge kecil, sedangkan pelanggan non-churn tersebar pada tenor tinggi dan total charge-nya itu besar. Nah, ini tuh menunjukkan apa ya, adanya pola visual yang cukup jelas antara kelompok pelanggan yang berhenti dan yang tetap berlangganan. Jadi itu kesimpulannya Perpot itu menunjukkan bahwa pelanggan yang churn umumnya memiliki tenor rendah, total pembayaran kecil dan biaya bulanan bervariasi. Sebaliknya pelanggan dengan tenor panjang dan total pembayaran besar cenderung tetap berlangganan. Nah, hal ini tuh menegaskan bahwa lama berlangganan menjadi pembeda utama antara pelanggan churn dan yang loyal. Lalu berikutnya ada visualisasi interaktif. Yang pertama itu ada apa yang namanya? Defaultnya ya, di mana grafik ini tuh interaktif, memudahkan eksplorasi hubungan antara variabel secara dinamis dengan fitur hover dan warna pada scatter plot. Kita bisa melihat pola pelanggan yang berhenti berlangganan atau churn berdasarkan lama berlangganan. Oh ini ya, terus berdasarkan lama berlangganan atau tenor dan biaya bulanan. Monthly charge bar chart interaktif memungkinkan perbandingan proporsi dan churn untuk tiap jenis kontrak dengan jelas. Sementara Factitive histogram memperlihatkan distribusi biaya bulanan menurut jenis layanan internet. Interaktivitas seperti Zoom dan Hover
membantu mengamati detail tiap kelompok pelanggan tanpa kehilangan konteks keseluruhan. Nah, jadi dari scatterplot ini terlihat bahwa mana sih tadi? Nah, dari scatterplot ini terlihat bahwa pelanggan dengan tenor rendah dan biaya bulanan tinggi cenderung lebih banyak mengalami churn atau beban merah. Lalu di sini dari bar chart, pelanggan dengan kontrak month to month memiliki proporsi churn paling tinggi, sedangkan kontrak 1 year atau 2 year itu jauh lebih stabil atau churnnya itu rendah. Churnnya itu rendah. Lalu di bagian paketed histogram ini, nah pelanggan itu dengan layanan fiber optik memiliki biaya bulanan lebih tinggi dibanding DSL, dan kelompok ini juga berkorelasi dengan tingkat churn yang lebih besar. Terus yang ketujuh ini interpretasi dan penarikan insight. Faktor apa yang paling mempengaruhi churn? Apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi churn? Apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi churn? Telusuri ringkasan hasil evaluasi dalam bentuk narasi satu halaman. Kita masuk ke tahap 7, berarti faktor utama yang paling mempengaruhi churn itu adalah tenor dan jenis kontrak. Pelanggan baru dengan kontrak bulanan atau month-to-month lebih sering berhenti berlangganan dibanding pelanggan dengan kontrak tahunan. Biaya bulanan, monthly charge, juga berpengaruh, di mana pelanggan dengan tagihan tinggi cenderung lebih sensitif terhadap harga. Kelompok pelanggan yang paling berisiko churn adalah mereka yang baru bergabung, berkontrak bulanan, biaya tinggi, dan total charge rendah. Kelompok ini tuh perlu perhatian khusus dari perusahaan untuk mengurangi churn. Lalu perusahaan itu bisa menerapkan program loyalitas dan kontrak jangka panjang, menyesuaikan harga paket, serta memberikan edukasi dan layanan personal bagi pelanggan baru. Nah, selain itu bisa digunakan analisis prediktif untuk mendeteksi pelanggan berisiko, melakukan intervensi lebih awal. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.